Kini semua mata tertuju kepada Ayunda dan juga Leon. Mereka tak menyangka bahwa Tuan Leon, seorang big boss di perusahaan ternama dan bukan kaleng-kaleng, telah mengatakan sesuatu yang tentunya menggemparkan jagat raya. Sedangkan Ayunda, ia sampai menelan ludah berkali-kali, dan dengan beraninya memelototi calon suaminya. Anda ini sudah tidak waras, Tuan. Apakah hari ini Anda telah salah meminum obat? Hah? Batinnya jengkel. Kemudian dengan sengaja Leon meraih tangan Ayunda dan menggenggam dengan erat. Evie dan Bu Susan yang melihatnya secara langsung, mereka serasa mimpi. Vi, coba kau cubit tanganku, apakah aku sedang bermimpi melihat situasi ini? Ayunda adalah calon istrinya Tuan Leon, kok bisa? Bu Susan sampai menggeleng tak percaya. Bu, untung kita selalu bersikap baik ya kepada Ayunda, kebayang kalau kita bersikap jahat padanya, auto tamat riwayat kita. Jawab Evie sampai menelan ludah. Vi. Selamat kita Vi. Ya sudah ayo kita kembali bekerja. Ajak Bu Susan yang diangguki oleh Evie. Kemudian Ayunda, Leon dan asisten Roy masuk ke dalam lift. Leon tak mau melepaskan genggaman tangannya, ia pun tak menyangka bisa segila ini mencintai wanita belia seperti Ayunda. Dibilang puber kedua pun rasanya belum waktunya, tapi yang ia rasakan ini tak seperti saat ia merasakan jatuh cinta ketika bersama dengan Flora, mantan istrinya yang telah berkhianat. Seharian full, Ayunda ditahan di ruangannya Leon, ia hanya duduk saja di sofa sambil sesekali memainkan benda pipihnya, sedangkan Leon, ia justru malah sibuk dengan pekerjaannya. Tuan, saya bosan berada di sini terus, kapan Tuan menarik surat pemecatan milikku, aku masih ingin bekerja di sini. Pintanya seolah merengek. Kau harus terbiasa seperti ini Ayunda, setelah kita menikah nanti, aku ingin kau selalu berada di sisiku, kemanapun aku pergi selalu ada dirimu, jadi kau sudah tak layak bekerja sebagai cleaning service, karena sebentar lagi posisimu adalah sebagai nyonya dari pemilik perusahaan Argantara. Apakah kau sudah paham maksudku ini, Nyonya Leonard Argantara? Tanyanya sambil memanggilnya dengan sebutan yang tak pernah ia sangka. Apa? Nyonya Leonard Argantara? Yang Tuan maksud itu aku. Tunjuknya ke arah hidung. Ya iyalah, kau itu jangan pura-pura bodoh. Oh iya, nanti sore aku ingin mengajakmu untuk membeli cincin pernikahan kita, minggu ini kan kita akan resmi menikah. Apa? Menikah, minggu ini? Apakah tidak terlalu cepat Tuan? Ayunda sampai tak percaya atas perkataan dari Leon. Loh, aku kan sudah pernah bilang padamu sebelumnya, kalau minggu depan kita akan menikah. Sewaktu aku datang untuk bertemu dengan ayahmu tempo hari, dan saat makan malam pun ayahmu sangat setuju karena beliau menginginkan kita menikah secepatnya, sebelum perutmu semakin membesar. Jawabnya dengan puas. Ayunda sampai terlihat kesal karena ayahnya sama sekali tak membicarakan masalah seperti ini lagi padanya. Akhirnya Ayunda hanya bisa pasrah atas semua keputusan ini, padahal dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia tak menginginkan semua pernikahan ini, apalagi Ayunda belum bisa melupakan Rian, cinta pertamanya. Menjelang sore hari, akhirnya Leon selesai dengan pekerjaannya dan ia memerintahkan Roy untuk meninjau ulang laporan yang sudah ia susun untuk bahan meeting besok dengan kliennya dari luar negeri. Ayo calon istriku, kita segera pergi untuk membeli cincin pernikahan kita. Ajaknya sampai menggenggam tangan Ayunda. Baik Tuan. Jawabnya singkat. Kini keduanya bergegas pergi menuju toko perhiasan Victoria Jewelry. Ayunda menatap takjub dengan aneka koleksi perhiasan yang begitu indah, apalagi ketika ia melihat sebuah mahkota kecil yang dihiasi oleh batu blue safir, sangat indah dan elegan. Ingin rasanya aku memakai mahkota itu, pasti aku akan terlihat cantik seperti putri kerajaan. Batinnya sambil berhayal. Ayunda yang masih menginjak usia 18 tahun ini, naluri kekanak-kanakannya masih melekat padanya,
Apalagi ia selalu teringat akan dongeng Cinderella yang selalu diceritakan oleh mendiang ibunya sewaktu ia kecil, dan Ayunda selalu membayangkan bisa menjadi seorang putri seperti Cinderella dan menikah dengan pangeran tampan. Padahal saat ini dirinya memang telah menjelma menjadi seorang upik abu alias Cinderella, yang sebentar lagi akan dinikahi oleh pria tampan nan rupawan serta kaya raya, hanya saja jalan ceritanya yang sedikit berbeda. Sedangkan Leon, ia melirik Ayunda dengan ekor matanya, ia tahu calon istrinya sedari tadi terus memandangi salah satu perhiasan yang membuatnya betah dan tak pernah putus melihat ke arah perhiasan tersebut. Ayunda, berikan jari manismu. Aku ingin kau mencoba cincin berlian ini, sepertinya sangat cocok di jarimu. Leon memintanya dengan lembut. Kemudian Ayunda menoleh, lalu menatap calon suaminya. Iya, kenapa Tuan? Rupanya sedari tadi Ayunda tak menyimak perkataan dari Leon. Leon sampai menghela napas sejenak, kemudian ia meraih jari manisnya Ayunda, dan Ayunda sempat terkejut dibuatnya. Wah, sangat cocok sekali di jari manismu. Ya sudah, aku pesan yang ini saja, ucap Leon kepada pegawai wanita yang berada di sebelahnya. Akhirnya besok adalah hari yang sangat dinantikan oleh Leon. Pernikahan keduanya akan dilaksanakan di salah satu ballroom hotel ternama di kota ini, dan tentunya Leon hanya mengundang kerabat terdekat dan juga beberapa rekan bisnisnya. Ayunda sampai tak bisa tidur padahal malam ini waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Sang ayah pun menyadari bahwa putrinya tak bisa memejamkan kedua bola matanya. Kamu kenapa Yu? Kalau ada masalah ceritakan pada ayah. Akhirnya Ayunda bangkit dari atas tempat tidurnya, dan duduk di sebelah ayahnya. Ayah, aku takut. Aku belum siap menikah dengan Tuan Leon. Dek. Perkataan dari Ayunda yang secara tiba-tiba sontak membuat sang ayah memelototi dirinya. Ayunda, buang semua perasaanmu yang seperti itu, gak baik. Kau jangan mementingkan egomu dan juga perasaanmu, tapi kau pikirkan nasib akan janin yang ada di dalam rahimmu itu. Ayah tahu ini pasti berat untukmu, tapi belajarlah untuk menerima takdir dan juga kenyataan. Pak Panji berusaha memberikan pengertian untuk putrinya yang sempat goyah dengan pernikahannya. Ayunda termenung sejenak, ia mengusap dadanya, kemudian menundukkan kepalanya. Tapi, aku sama sekali tidak mencintai Tuan Leon, ayah. Aku mencintai pria lain, Dek. Pak Panji terkejut bukan main saat putrinya berkata seperti itu, bahkan Pak Panji sampai beranjak dari tempat duduknya. Kalau bisa, kau buang perasaanmu itu Yu, maaf jika ayah terlalu memaksamu seperti ini, tapi kau harus memikirkan nasib janin yang ada di dalam rahimmu itu. Belum tentu pria yang kau cintai itu mau menerima keadaanmu yang seperti ini. Berpikirlah secara realistis, putriku. Pak Panji akhirnya menasehati putrinya, berharap Ayunda tak mundur dari pernikahannya. Kemudian Ayunda terdiam kembali. Tes. Akhirnya air matanya jatuh tak tertahankan, ia memutuskan untuk mengatakan semuanya kepada ayahnya. Apakah ayah tahu siapa laki-laki yang selama ini aku cintai? Dia adalah Rian, keponakannya Tuan Leon, dan kami dulunya adalah teman satu sekolah. Duar. Pak Panji sampai mengusap dada ketika putrinya mengatakan kenyataan pahit. Bagaimana jadinya jika sampai Leon tahu bahwa calon istrinya mencintai keponakannya? Pasti ini semua akan menjadi masalah besar tentunya. Tiba saatnya hari pernikahan, adalah momen yang sangat dinanti-nantikan, menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan dua insan yang saling mencintai. Tapi itu semua hanya berlaku untuk Leon, akan tetapi tidak untuk Ayunda. Ini adalah hari di mana janji suci diikrarkan, disaksikan oleh keluarga, teman, dan orang-orang terkasih. Kebahagiaan terpancar dari wajah calon mempelai pengantin pria, sedangkan calon mempelai pengantin wanita tak menunjukkan ekspresi apapun. Tak lupa seluruh tamu undangan ikut merasakan kebahagiaan mereka, menciptakan suasana penuh haru dan sukacita. Di depan altar,
Kini keduanya telah resmi menjadi pasangan suami dan istri, kemudian kedua mempelai menyematkannya cincin di jari manis mereka masing-masing. Pak Panji sampai terharu karena saat ini tugas dan tanggung jawabnya telah selesai dan berpindah kepada Leon yang saat ini telah menjadi suami dari putri satu-satunya. Ananda, putri kecil kita akhirnya menikah, aku yakin saat ini kau pun ikut merasakan kebahagiaan putri kecil kita. Gumamnya pelan. Tanpa terasa bulir bening lolos dari sudut matanya, Pak Panji begitu bahagia atas pernikahan putrinya. Sedangkan Nyonya Sandra, ia berharap Leon dan Ayunda selamanya hidup dalam kebahagiaan, ditambah sebentar lagi akan hadirnya bayi mungil, dari generasi terakhir keluarga Argantara, baginya itu semua adalah kado terindah dalam hidupnya, dan perjuangannya selama ini tidak sia-sia, di mana Leonard sang cucu satu-satunya telah menjadi pria yang subur, tentunya ia berharap Ayunda dan Leon bisa memberikannya banyak keturunan. Leon tiada hentinya menatap Ayunda yang cantik bagaikan seorang putri kerajaan, ia sengaja membelikannya sebuah mahkota yang dihiasi oleh batu blue safir, sehingga begitu cocok dikenakan oleh Ayunda. Sedangkan Ayunda, ia terlihat datar dan hanya sesekali saja tersenyum. Ayunda Maharani, sekarang kau sudah sah menjadi istriku, ku harap kau bahagia sama halnya dengan diriku. Leon menatap dalam Ayunda, lalu ia mengecup bibir sang istri. Ayunda sendiri terpaksa membalas ciuman dari suaminya, namun Leon bisa merasakan balasan ciuman yang dingin dari sang istri. Tapi ia tak menghiraukannya, ia berjanji akan membuat Ayunda mencintainya sepenuh hati, dan melupakan masa lalunya. Saat ini keduanya telah berada di atas pelaminan, banyak sanak saudara serta kerabat hadir untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Namun ada satu pemandangan yang membuat Ayunda tak percaya, bahkan dirinya sampai menutup mulut karena kaget. Yakni dengan sengaja Rian datang dengan seorang wanita yang tentunya wanita itu begitu ia kenal, dan tak lain wanita tersebut adalah Jenny, sahabat dekatnya kala mereka duduk di bangku SMU dulu. Sedangkan Jenny sendiri seolah tak memperdulikan hal itu, baginya bisa dekat dan bersama dengan Rian adalah mimpi terbesarnya. Ayunda tak menyangka bahwa Jenny juga memiliki perasaan yang sama terhadap Rian. Selamat menempuh hidup baru Om Leon, semoga kau dan istrimu selalu hidup dalam kebahagiaan, dan tak akan pernah ada lagi pengkhianatan dalam rumah tangga Om Leon dan juga Tante Ayunda. Leon menatap sinis Ayunda, sedangkan Ayunda sendiri ia masih tak menyangka bahwa Rian akan melakukan hal seperti ini dengan sahabatnya sendiri, sungguh menyakitkan. Terima kasih Rian, hei. Apakah wanita di sebelahmu itu adakah kekasihmu? Ucap Leon sambil berbisik. Leon sendiri sedari dulu sudah akrab dengan Rian, keponakan satu-satunya. Yoi, Om. Jawabnya dengan sengaja di hadapan Ayunda yang saat ini seolah enggan untuk melihat Rian dan juga Jenny yang saling bergandengan tangan. Kemudian setelah kepergian Rian dan Jenny, di mana Jenny tak berani mengucapkan apapun terhadap Ayunda, sebenarnya ia merasa sedikit bersalah, akan tetapi entah hasutan seperti apa yang telah Rian ceritakan kepada Jenny sehingga membuatnya mau bersama dengan Rian dan melakukan semua ini. Tak lama Nyonya Sandra serta Joanna datang menghampiri, mereka memberikan selamat atas pernikahan Leon dan juga Ayunda, tak lupa kedua omnya yakni Julian beserta anak dan istrinya turut hadir, lalu Om Ramli beserta keluarga kecilnya juga dan memberikan selamat kepada Leon dan Ayunda. Kemudian setelah anggota keluarga Argantara memberikan selamat, kini giliran Daniel mengucapkan selamat kepada kedua mempelai yang terlihat bahagia. Ayunda sendiri setelah melihat Rian dan Jenny bersama dan sepertinya keduanya sangat bahagia, pada akhirnya ia berusaha membuat para tamu undangan percaya bahwa dirinya dan juga Leon saling mencintai. Malam pun tiba, setelah selesai dengan acara resepsi, kini kedua pengantin tampak lelah dan beristirahat di dalam kamar pengantin yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Ayunda tampak gugup, ia terus saja duduk di ujung tempat tidur dan masih mengenakan gaun pengantinnya, sedangkan Leon, ia keluar dari dalam kamar mandi setelah sebelumnya membersihkan dirinya karena tubuhnya merasa lengket. Leon menatap Ayunda, kemudian ia mendekat. "Kenapa kamu masih duduk di situ, Yu? Cepat sana kau ganti pakaian pengantinmu itu." Usulnya yang diangguki oleh Ayunda. Tanpa banyak bicara, Ayunda bergegas pergi menuju kamar mandi. Sedangkan Leon, ia mengeringkan rambutnya dengan hairdryer dan masih mengenakan handuk kimononya. Di tempat lain, Rian dan Jenny berada di salah satu klub malam kota Jakarta. Jenny tampak cemas saat melihat Rian terus meneguk minuman beralkohol. Sudah berapa sloki ia meneguknya dan Rian terus saja meracau. "Dasar pengkhianat, Ayunda Maharani. Kau wanita paling kejam di dunia ini." Kemudian Rian meneguk satu sloki minuman lagi. "Stop Rian, hentikan semua ini. Jangan kau siksa dirimu dengan cara seperti ini, kumohon." Jenny sampai tak tega melihat kondisi Rian yang seperti itu, ia pun tak menyangka bahwa Rian begitu kecewa dan terpukul atas kejadian ini. "Sebegitu besarnya rasa cintamu terhadap Ayunda, sampai-sampai kau menjadi seperti ini, Rian. Aku pun sangat mencintaimu sedari dulu, namun aku sengaja menyimpannya karena di matamu hanya Ayunda yang kamu cintai." Batinnya lirih. Akhirnya Jenny berusaha membujuk Rian untuk tidak meminum minuman beralkohol lagi, ia pun berusaha menghubungi keluarganya Rian, namun Rian mencegahnya. "Aku tidak mau pulang Jen, sebaiknya kau temani aku di sini sampai pagi," perintahnya seraya meraih ponsel milik Jenny. "Tetapi kau sudah mabuk berat, Rian, sebaiknya kita pulang," ajak Jenny mencoba membujuk. "Kita pulang ke hotel saja." "Apa?" Jenny tak percaya atas ucapan dari Rian. Leon tampak kesal karena hampir 1 jam lebih Ayunda berada di dalam kamar mandi. "Mau mandi sampai berapa jam kau ini Ayunda? Yang ada nanti kau jatuh sakit," monolognya sampai mendengus. Akhirnya karena kesal, Leon pergi menuju arah kamar mandi, ia mencoba menempelnya sebelah telinganya ke area pintu yang terbuat dari kayu. "Tuh kan, dia masih mandi di dalam," buktinya bunyi shower air masih menyala. Tok, tok, tok. Akhirnya Leon mengetuk pintu kamar mandi, namun sayangnya tak ada jawaban dari dalam sana. Ia pun menjadi panik dibuatnya, pikirannya yang macam-macam kini terlintas di benaknya. "Ayunda, kamu ngapain di dalam sana lama-lama? Ayo cepat keluar, nanti kau bisa sakit." Leon berupaya membujuk, tapi tak ada balasan dari Ayunda. Hingga akhirnya Leon memilih untuk mendobrak pintu kamar mandi, dan benar saja ia melihat Ayunda tergeletak di atas lantai kamar mandi tanpa mengenakan apapun. Leon sampai menelan ludah, jakunnya dibuat naik turun dan pikiran kotornya mulai terlintas melihat tubuh istrinya. "Ai, kau jangan gila Leon, istrimu itu jatuh pingsan," gumamnya sembari memukul kepalanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.